Di suatu sore berangin, di belakang rumah kayu yang menghadap ladang tebu, Sinta melihat lelaki itu lagi. Paman Bagas, saudara jauh ayahnya, yang baru 2 bulan tinggal sementara di rumah mereka. Tatapan mata mereka bertemu hanya sedetik, tapi cukup untuk membuat jantungnya berdegup tak karuan. Sejak hari itu, ia tahu sesuatu yang tak seharusnya mulai tumbuh. Sinta Pramesti, gadis 17 tahun dari sebuah desa di pinggiran Kabupaten Semarang. Sinta adalah anak sulung dari 3 bersaudara, lugu tapi cerdas, dan diam-diam menyimpan rasa ingin tahu besar terhadap dunia di luar kampung. Kehidupan monoton di desa membuatnya mudah terpengaruh oleh hal-hal baru dan misterius. Bagas Santosa, pria 36 tahun, adik ipar dari ayah Sinta, baru saja kembali dari perantauan di Kalimantan. Ia datang ke rumah kakaknya di desa untuk beristirahat setelah perceraiannya yang tidak banyak diketahui orang. Bagas adalah pria pendiam, tampak dingin di luar, tapi menyimpan luka dan hasrat yang tak tuntas dari masa lalunya. Bu Marni, Ibu Sinta, perempuan keras yang menjaga anak-anaknya dengan ketat. Ia tidak menyukai kehadiran Bagas, tapi tak bisa menolak karena status keluarga. Bu Marni punya insting kuat dan mulai curiga terhadap kedekatan Sinta dan Bagas. Rama Temem, teman sebaya Sinta yang diam-diam menyukainya. Ia sering bermain ke rumah Sinta dan menjadi saksi perubahan sikap Sinta sejak kedatangan Bagas. Sejak Bagas datang, suasana rumah berubah. Ia tak banyak bicara, tapi kehadirannya menambah warna di hari-hari Sinta yang biasanya datar. Sinta yang sedang masuk usia pencarian diri merasa tertarik pada keheningan dan misteri pria itu. Cara Bagas menatap langit saat senja, cara dia membaca buku tua di teras belakang, atau saat ia membantu ayahnya memperbaiki sepeda motor tua, membuat Sinta mulai memerhatikannya diam-diam. Awalnya, perhatian itu sepihak, tapi Bagas yang awalnya menjaga jarak, mulai menyadari lirikan-lirikan kecil Sinta. Ia tahu itu salah, tapi tiap kali gadis itu tersenyum atau lewat dengan rambut setengah basah habis mandi, ada godaan dalam dirinya yang sulit diredam. Mereka sering berpapasan saat Sinta menyiram bunga, atau ketika Bagas mencuci tangan di sumur. Sentuhan tangan yang tak disengaja pun terasa berdosa, tapi membekas lama. Suatu malam saat listrik padam dan keluarga lain sudah tidur, Sinta keluar ke dapur dengan alasan mengambil air. Di sana, Bagas sedang duduk diam merokok dengan cahaya lilin di sampingnya. Mereka bicara pelan, dan untuk pertama kalinya, terlalu lama saling menatap. Dalam bisikan gelap malam desa, kedekatan itu menjelma jadi ketegangan yang membingungkan. Hari-hari berikutnya dipenuhi tatapan yang mereka sembunyikan dari keluarga. Sinta mulai menulis puisi tentang Bagas dalam buku hariannya. Bagas, yang sebelumnya berniat pergi setelah sebulan, mulai menunda pulang. Mereka tahu ini salah, tapi keduanya juga tahu mereka telah berjalan terlalu jauh untuk sekadar kembali menjadi paman dan keponakan. Listrik padam lagi malam itu. Desa selalu gelap setelah maghrib jika hujan sempat turun sore harinya. Dari balik bilik kamarnya, Sinta bisa mendengar langkah kaki berat Bagas menyusuri dapur. Ia tahu betul itu suara sandal jepit usang yang selalu dipakai pria itu, menyeret sedikit saat melangkah. Tak butuh alasan lagi. Sinta turun dari ranjangnya pelan-pelan, mengenakan jaket tipis, lalu membuka pintu kayu yang berderit lirih. Semua anggota keluarga sudah tidur. Angin basah membawa aroma tanah dan daun jambu dari halaman belakang. Bagas duduk di kursi rotan reyot, rokok kretek menyala lemah di tangannya. Sekali lagi, lilin kecil menjadi satu-satunya saksi cahaya di ruang dapur. Ia tidak menoleh saat Sinta datang, tapi ia tahu. Sinta berdiri di ambang pintu, diam, jantungnya berdetak terlalu cepat. Paman gak tidur? Suara itu pelan, nyaris berbisik. Bagas menghembuskan asap.
Kebanyakan pikiran, jawabnya. Sinta masuk perlahan, duduk di bangku kayu di seberang. Ada jeda yang panjang, hening, hanya suara malam dan detik jam dinding tua. Mbak Sinta harusnya tidur, ucap Bagas lagi, tapi nadanya tidak keras, tidak mengusir. Aku nggak ngantuk, Pam. Bagas menatapnya kali ini, matanya tajam, letih dan dalam. Sinta membalas tatapan itu. Dada mereka sesak oleh sesuatu yang tak terucap. Aku tahu ini salah, kata Bagas lirih. Tapi aku pengen dekat sama Paman. Jawab Sinta, hampir seperti gumaman. Bagas menunduk. Jemarinya mencengkeram kursi. Ia menggeleng pelan, tapi ia tak bergerak menjauh. Ketika Sinta mengulurkan tangan dan menyentuh ujung jari pria itu, tidak ada yang menolak. Dunia di luar hening. Di dalam rumah, napas mereka mulai terasa terlalu jelas. Malam itu menjadi malam yang mengubah segalanya. Dalam bisu, mereka saling menenggelamkan diri dalam rasa yang seharusnya tak boleh tumbuh. Tak ada kata cinta. Hanya hasrat, keinginan, dan pelarian dari sepi yang akhirnya menemukan bentuknya sendiri. Esok paginya, Sinta bangun lebih awal dari biasanya. Ibunya belum curiga. Ayahnya masih sibuk menyetel radio tua yang sempat kena air hujan. Tapi dari sudut dapur, Bagas hanya menatap Sinta sekilas, tanpa senyum, tanpa kata. Ada sesuatu yang berubah. Hubungan itu telah terjadi, tapi bukan kebahagiaan yang menyusul, melainkan sunyi yang lebih padat. Hari-hari berikutnya menjadi permainan sembunyi yang makin sulit. Setiap sentuhan jadi beban. Setiap tatapan menjadi pisau yang menggantung di udara. Dan ketika Bu Marni mulai merasa ada yang aneh dari cara Sinta bicara pada Bagas, badai itu hanya tinggal menunggu waktu Bu Marni mulai curiga saat Sinta mendadak berubah. Anak perempuannya yang biasanya cerewet dan suka membantu kini jadi pendiam, sering mengunci diri di kamar, dan lebih sering berdandan meski tak pergi kemana-mana. Puncaknya adalah ketika suatu malam, ia mendengar langkah kaki Sinta turun dari kamar jam 2 dini hari. Ia tahu, Sinta bukan tipe anak yang suka begadang tanpa alasan. Nalurinya sebagai ibu menuntunnya bangkit dari tempat tidur, berjalan pelan menyusuri lorong, lalu mengintip dari celah dinding bilik yang sedikit lapuk. Ia melihat cahaya redup lilin dari dapur dan dua sosok di sana. Duduk terlalu dekat, terlalu akrab. Sinta menggenggam tangan Bagas di atas meja. Wajah mereka hanya sejengkal. Bu Marni membeku. Tak berkata apa-apa malam itu, ia kembali ke kamar tapi tidak tidur. Matanya menatap langit-langit. Nafasnya sesak, antara marah, takut, dan bingung. Ia tahu besok tak bisa dibiarkan berlalu begitu saja. Pagi harinya, saat semua sedang sarapan, suasana meja makan tegang. Bagas tidak berani menatap siapa-siapa. Sinta makan perlahan, pura-pura tak ada yang terjadi. Tapi Bu Marni duduk tegak. Kedua matanya tajam menatap mereka berdua, bergantian. Aku mimpi aneh semalam, katanya tiba-tiba. Sinta dan Bagas berhenti mengunyah. Aku mimpi, ada ular masuk ke dalam rumah. Diam-diam, tapi racunnya menyebar kemana-mana. Dan yang paling parah, yang tergigit itu malah diam aja. Nggak teriak, nggak lawan. Sinta menunduk, sendok di tangannya bergetar. Bagas bangkit pelan dari kursi. Saya mau ke ladang, mau bantu Mas Doni, katanya. Suaranya serak, lalu ia pergi begitu saja. Sinta ingin menyusul, tapi Bu Marni menahan tangannya. Duduk, ucapnya singkat, diam sejenak. Apa yang kamu sembunyikan dari Ibu Sinta? Air mata Sinta jatuh tanpa peringatan. Ia tak bisa menjawab. Jangan bikin ibu harus milih antara kamu atau Bagas. Karena kamu anak ibu. Tapi kalau ini keterusan, ibu bisa jadi musuh kalian berdua. Sinta mengangguk lemah, lalu berlari ke kamar. Tangisnya pecah. Kali ini bukan karena rasa cinta, tapi karena tahu dunia kecil yang ia pikir miliknya sendiri ternyata sudah mulai runtuh. Sementara itu di luar,
Bagas berdiri di bawah pohon mangga. Rokok tak menyala di tangannya. Ia tahu waktu mereka tinggal sedikit. Ia hanya belum tahu bagaimana harus pergi. Atau apakah ia memang harus pergi? Bagas tidak pulang malam itu. Ia menginap di rumah tetangga yang juga sepupunya, dengan alasan membantu memanen singkong. Tapi Sinta tahu persis, itu bukan alasan sebenarnya. Sejak pagi, ia menunggu kabar, menunggu tanda bahwa Bagas belum sepenuhnya pergi. Tapi yang datang justru adalah Rama. Rama datang membawa hasil panen dari orang tuanya, kacang tanah dan pisang rebus. Ia mengetuk pintu rumah dengan senyum lebar, tapi langsung menyempit ketika melihat Sinta membuka pintu dengan mata sembab. "Kamu kenapa?" tanyanya. "Sakit?" Sinta menggeleng cepat. "Enggak, cuma kecapekan." Rama menatap lama, tapi akhirnya masuk juga setelah dipersilakan. Bu Marni melihat mereka dari dapur, dan untuk pertama kalinya ia tak menyela. Biarlah. Mungkin kedatangan Rama bisa mengalihkan atau malah memperbaiki sesuatu yang mulai bengkok. Namun, pikiran Sinta bukan pada Rama. Setiap kata yang Rama ucapkan hanya lewat seperti angin, yang ada di kepalanya hanya Bagas. Sentuhan tangan pria itu di pinggangnya, bibirnya yang kasar saat menyentuh lehernya dalam gelap. Wajahnya yang terbakar rindu, tapi juga ketakutan. Semua itu terus berputar dalam pikirannya. Malamnya, saat semua tidur, Sinta menyelinap keluar. Ia tahu Bagas masih di rumah Pak Darto, sepupunya, karena ia mengintip dari kejauhan saat sore. Jalan kampung sunyi. Anjing menggonggong dari kejauhan dan suara kodok nyaring di sawah sebelah timur. Sinta menyusup lewat celah pagar bambu, lalu mengetuk pelan pintu belakang rumah Pak Darto. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Bagas muncul, wajahnya muram, rambutnya berantakan. "Kamu gila?" bisiknya setengah panik. "Kalau ketahuan, aku nggak bisa tidur. Aku cuma mau lihat paman." "Sinta, kita udah terlalu jauh." Sinta mendekat, memegang dadanya. "Aku tahu, tapi aku nggak nyesel. Aku cuma pengen malam ini kita jangan pura-pura lagi." Bagas menutup mata, mencoba menahan gejolak yang selama ini ditekan. Tapi tangan gadis itu sudah menyentuh lehernya, membimbingnya kembali ke jurang yang tak bisa lagi mereka hindari. Malam itu, di balik dinding anyaman bambu yang rapuh, dua manusia tenggelam lagi dalam dosa yang mereka tahu tak akan selamatkan mereka. Tapi mereka tetap memilihnya. Hujan turun lebat malam itu. Atap rumah Pak Darto bocor di beberapa sudut, suara tetesannya bergema di dalam ruangan seperti irama waktu yang terus berdetak menuju kehancuran. Tapi mereka tak peduli. Tubuh Sinta dan Bagas saling menyatu di atas tikar pandan yang dingin dan basah oleh embun. Di ruang kecil itu, tak ada suara selain napas dan bisikan yang mereka sendiri tak yakin artinya apa. Sinta memeluk Bagas erat, seolah malam itu adalah batas terakhir. "Kalau besok kita ketahuan, paman mau ninggalin aku?" bisiknya. Bagas tidak langsung menjawab. Ia menatap langit-langit yang retak. Di balik dada hangat Sinta, pikirannya kacau. Ia mencintai gadis itu. Tapi cinta ini tidak akan pernah punya tempat. Tidak di sini, tidak di dunia manapun. "Kalau besok ketahuan, aku yang tanggung semua." Akhirnya dia berkata, pelan, "Kamu jangan ngomong apa-apa, bilang aja kamu dipaksa." Sinta langsung menggeleng. "Jangan, aku mau jujur, aku juga mau disalahin. Aku yang nyari paman malam itu. Aku yang pegang tangan paman duluan." Bagas menarik napas panjang, hujan semakin deras. Suara petir menggema dari arah bukit. Sinta menangis dalam diam. Ia tahu, cinta ini bukan cinta seperti di buku. Ini cinta yang digigit racun, manis di awal, tapi mematikan perlahan. Tapi dalam pelukan Bagas, ia merasa utuh, meski hanya untuk sesaat. Ketika fajar mulai menyingsing, Sinta diam-diam kembali ke rumah. Pakaiannya basah, kaki dan tangan dingin. Tapi ada senyum aneh di wajahnya.
seperti orang yang sudah rela kehilangan. Tapi rumah itu tidak seperti biasanya. Di dapur, Bu Marni duduk bersama Pak Darto. Wajah keduanya tegang. Ayah Sinta, Mas Doni, juga duduk di sana, memegang peci yang diremas-remas di tangan. Di meja ada buku harian Sinta, terbuka. Halaman terakhir tertulis dengan tinta yang belum lama mengering. Aku tahu aku nggak pantas sayang sama dia, tapi aku juga tahu aku nggak pernah merasa hidup sebelum ada Paman Bagas. Aku akan simpan semua ini, sampai aku nggak sanggup lagi. Sinta membeku di ambang pintu. Semua mata menatapnya, tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bagas belum tahu bahwa pagi ini mereka sudah menunggunya. Pagi itu, Bagas berjalan pelan menuruni jalan setapak menuju rumah utama. Tubuhnya masih letih, pikirannya kosong. Kabut belum sepenuhnya terangkat dari sawah dan bau tanah basah memenuhi udara. Tapi begitu ia menyeberangi halaman, ia tahu ada yang tidak beres. Terlalu sunyi, tak ada ayam berkokok, tak ada suara Bu Marni menyiapkan sarapan. Ia baru sempat melepas sandalnya ketika suara Mas Doni terdengar dari balik pintu. "Masuk, Gas." Bagas berdiri kaku di ambang pintu, ruang tamu penuh. Pak Darto duduk di sudut dengan wajah tegang. Bu Marni menatap tajam dari arah dapur. Di tengah ruangan, Sinta duduk dengan kepala tertunduk, pipinya basah. Dan di meja, buku itu. Buku yang ia tahu isinya terlalu jujur untuk bisa dimaafkan. "Kamu ngapain sama anakku, Gas?" Suara Mas Doni bergetar, bukan marah biasa. Ini suara laki-laki yang dilecehkan sebagai ayah dan sebagai kakak. Bagas tidak langsung menjawab. Ia menatap Sinta sejenak, lalu buku itu, lalu menarik napas. "Maaf, Mas, satu kalimat." Tapi cukup untuk membuat seluruh ruangan bergemuruh. Bu Marni berdiri. "Maaf? Kamu pikir ini soal maaf? Anak saya dibikin aib. Umurnya baru 17. Bagas, dia keponakan kamu." Sinta mencoba bersuara. "Bu, aku..." "Diam, Sinta," bentak Mas Doni. "Ini urusan orang dewasa, kamu masih anak-anak." Sinta terisak. Bagas maju satu langkah. "Jangan salahin Sinta, ini salahku semua. Aku yang gak bisa nahan diri, aku akan tanggung jawab." Pak Darto ikut bicara, nadanya lebih tenang, tapi jelas menghakimi. "Tanggung jawab gimana? Nikahin dia? Kamu pikir warga sini bakal nerima? Kamu pikir itu cukup bersihin nama keluarga?" Suara langkah mendekat dari luar. Beberapa tetangga mulai berkumpul di beranda. Kabar sudah tersebar. Entah siapa yang menyebar, tapi desas-desus desa lebih cepat dari cahaya. "Bawa dia ke balai desa," teriak seseorang dari luar. "Biar kepala dusun yang mutusin." Mas Doni menoleh pada Bagas. "Kalau kamu laki-laki, kamu ikut sendiri. Jangan bikin kami malu lebih dalam lagi." Bagas menatap Sinta. Gadis itu menggeleng pelan, matanya memohon. Tapi ia tahu ini waktunya membayar semuanya. Ia melangkah keluar, menghadapi mata-mata yang penuh murka dan rasa jijik. Warga sudah siap, tangan mereka mengepal. Beberapa membawa kayu, beberapa hanya berdiri, mengumpat pelan. Di tengah kerumunan itu, Bagas berdiri, tak melawan, tak bicara, ia hanya menunggu keputusan yang mungkin akan menghapus seluruh sisa hidupnya. Sorak-sorai kemarahan warga memuncak saat Bagas dibawa ke balai desa. Kepalan tangan, tatapan menyala, dan teriakan bernada cemooh menyambutnya seperti binatang buas yang tertangkap basah mencuri anak tetangga. Di tengah ruang balai, kepala dusun Pak Warjo duduk dengan wajah kelam, ditemani beberapa tokoh masyarakat. "Bagas Santosa," suara Pak Warjo berat dan tenang. "Kamu tahu tuduhan apa yang dibicarakan warga pagi ini?" Bagas mengangguk. "Saya mengaku." Kepala dusun menarik napas panjang. "Sinta Pramesti masih di bawah umur. Keponakan kamu sendiri. Hubungan ini bukan sekadar aib, ini pelanggaran. Ini bisa dilaporkan ke polisi kalau keluarga korban mau." "Dia bukan korban," kata Bagas pelan. Tapi semua langsung membentak.
Sama aja, hardik seorang tetua. Anak itu belum cukup umur untuk ngerti benar dan salah soal urusan begini. Pak Warjo melirik Mas Doni dan Bu Marni yang duduk di samping kanan. Wajah keduanya kaku. Marni menahan tangis, matanya merah dan lelah. Doni hanya diam, kedua tangannya mengepal di atas lutut. Kami akan kasih 2 pilihan, ujar kepala dusun akhirnya. Pertama, kamu nikahi Sinta dan pergi dari desa ini. Tak ada yang mau lihat wajahmu lagi di sini. Kamu dan dia akan diasingkan dari semua urusan kampung. Bagas menunduk. Kedua, kami laporkan kamu ke polisi. Pasal asusila, perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Penjara gas, bertahun-tahun. Langit di luar sudah cerah, tapi hawa di dalam ruangan tetap tegang dan pengap. Bagas memejamkan mata. Ia mendengar desisan, bisikan, bahkan umpatan kasar dari warga di belakangnya. Saya pilih yang pertama, katanya akhirnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Saya nikahi Sinta, saya pergi dari sini. Sorak campur makian langsung memenuhi ruangan. Sok tanggung jawab sekarang, bajingan. Keluarga Doni harus bersih, usir aja. Pak Warjo mengangkat tangan, menenangkan kerumunan. Kalau begitu, pernikahan harus disegerakan. Hari ini, tidak ada upacara, hanya ijab kabul sah menurut agama. Setelah itu, kamu harus pergi sebelum malam, dengan siapapun yang kamu bawa. Di rumah, Sinta mendengar kabar itu dari Pak Darto. Gadis itu gemetar. Ia tak tahu apakah ia harus senang atau ketakutan. Bagas mau menikahinya. Tapi harga dari semua ini begitu mahal. Saat sore tiba, mereka dinikahkan dengan saksi seadanya. Di ruang belakang rumah, hanya ada penghulu Pak Warjo dan beberapa warga tua. Tak ada riasan, tak ada senyum. Hanya 2 tangan yang saling menggenggam dalam sunyi yang ganjil. Sinta memakai kerudung cokelat pinjaman. Bagas mengenakan kemeja kusam. Matanya sembab. Setelah ijab kabul selesai, Sinta tak langsung bicara. Ia hanya memeluk Bagas di pojok kamar kecil, tempat mereka berlindung dari tatapan semua orang. Apa kita benar-benar pergi? Tanyanya. Kita nggak punya pilihan, jawab Bagas. Mereka sudah nyumpahin kita, tapi aku janji, aku akan jaga kamu. Saat langit mulai gelap, mereka menaiki motor pinjaman dari Pak Darto. Tak banyak barang yang dibawa. Hanya ransel lusuh, dan satu-satunya yang mereka bawa utuh adalah dosa yang kini telah sah. Tapi tak akan pernah diterima. Motor itu melaju pelan ke arah barat, meninggalkan rumah, kampung, dan keluarga yang pernah jadi segalanya. Hanya suara mesin dan angin yang menemani perjalanan mereka menuju tempat yang bahkan belum mereka pikirkan. Malam itu, mereka melaju sejauh mungkin dari kampung, melewati jalanan desa yang sepi. Lampu motor mereka hanya menyinari jalan setapak yang terhimpit bayang-bayang pepohonan besar, berderet seperti penjaga yang diam. Tidak ada suara selain suara mesin yang bergetar lemah dan angin yang berdesir mengiris kulit mereka. Sinta menempelkan wajahnya di punggung Bagas, merasakan tubuhnya yang sudah lelah, namun tak bisa berhenti bergerak. Ia tahu, perjalanan ini tidak hanya sekadar fisik. Mereka sedang meninggalkan lebih dari sekadar kampung halaman. Mereka sedang meninggalkan semua yang dikenal sebagai kenyamanan, kepercayaan, dan bahkan masa depan. Sampai di sebuah kota kecil, mereka berhenti di pinggir jalan, jauh dari keramaian. Bagas menuntun motor ke dalam sebuah gang sempit, memarkirnya di bawah pohon besar yang rimbun. Sinta hanya duduk di bangku belakang, membisu, wajahnya pucat, namun matanya tajam, seperti mencari-cari tempat yang bisa mereka sebut rumah. Meskipun ia tahu, mereka tak lagi punya tempat yang pasti. Bagasi suara Sinta terputus, seperti ada yang terhalang di tenggorokannya. Ia ingin berkata sesuatu, tapi entah kenapa, kata-kata itu terasa seperti beban. Ada apa, Sin? Tanya Bagas, membuka helm dan menatap gadis itu. Ia terlihat lebih tua malam itu, wajahnya lelah,
Namun ada sesuatu yang dalam matanya, sesuatu yang bahkan ia sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskannya. "Apakah kita bisa bertahan?" Sinta bertanya lirih, dengan suara yang hampir hilang. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi di sini. Apa kita akan baik-baik aja?" Bagas terdiam. Ia meremas helm di tangan, berusaha mencari jawaban yang rasional. Tapi yang ada hanyalah keheningan. Mereka sudah di luar lingkaran kenyamanan yang mereka tahu. Di luar hanya ada ketidakpastian. Tak ada yang bisa mereka harapkan. "Kita nggak punya pilihan," jawab Bagas, suaranya berat. "Tapi aku janji, Sin, aku nggak akan biarkan kamu sendirian." Sinta hanya mengangguk, bibirnya bergetar. Apa yang mereka lakukan memang salah, tapi hatinya merasa sepi. Seakan mereka hanya dua jiwa yang tersesat, mencari pelabuhan di tengah ombak yang terus menggulung. Mereka sudah keluar dari desa, keluar dari ikatan yang dulu mengikat mereka. Tetapi di dalam hati mereka ada rasa hampa yang mulai tumbuh, menuntut mereka menghadapi kenyataan baru yang lebih keras. Malam itu, mereka tidur di dalam kamar sewaan kecil yang sederhana, dengan kasur tipis dan jendela yang menghadap ke jalanan. Tidak ada keramaian, tidak ada suara tawa, yang ada hanya keheningan yang menekan, seperti bayang-bayang yang mengejar mereka dari masa lalu. Ketika pagi tiba, Bagas pergi mencari pekerjaan, sementara Sinta masih terbaring di ranjang, berpikir tentang semua yang telah terjadi. Semua pilihan yang telah mereka ambil. Dia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi, tapi satu hal yang ia tahu dengan pasti, dunia baru ini tidak akan memberikan mereka ruang untuk bersembunyi dari konsekuensi. Hari-hari berlalu dan hidup mereka mulai terbentuk, meskipun rapuh. Bagas bekerja serabutan, mulai dari buruh kasar hingga pekerjaan di bengkel. Sinta mencoba membantu di rumah makan kecil yang mereka sewa, tapi setiap kali ia melihat wajah orang-orang di sekitarnya, ia merasakan pandangan yang tidak pernah mereka dapatkan sebelumnya di kampung. Rasa jijik, rasa tidak puas. Namun, ada satu hal yang tak bisa mereka hindari. Mereka adalah pasangan terbuang. Di mata masyarakat, mereka bukan manusia yang layak diberi kesempatan kedua. Dan di balik semua itu, di dalam kamar sempit mereka yang dingin, mereka berdua berjuang melawan rasa bersalah, berjuang melawan masa lalu yang tak bisa disembunyikan, berjuang untuk tetap berdiri. Tapi, apakah mereka benar-benar bisa bertahan? Tahun berlalu sejak mereka meninggalkan kampung. Hidup di kota kecil yang jauh dari semua yang mereka kenal, tak memberi mereka banyak kesempatan untuk melupakan apa yang telah terjadi. Bagas tetap bekerja di bengkel, sementara Sinta semakin matang, bekerja di warung makan yang semakin ramai. Meski seringkali ia merasakan tatapan tajam dari pelanggan yang baru datang. Mereka tidak pernah benar-benar merasa diterima di tempat itu. Bahkan di antara tetangga yang lebih menerima, ada perasaan terpisah. Mereka adalah dua jiwa yang terbuang, hidup di dalam bayang-bayang dosa yang tak bisa mereka lupakan begitu saja. Satu malam, Sinta duduk di depan jendela kamar mereka, menatap jalanan yang gelap. Bagas baru saja pulang setelah bekerja keras seharian. Tubuhnya lelah, dan di matanya ia bisa melihat tanda-tanda keputusasaan yang semakin mencolok. "Bagas," suara Sinta terdengar lirih. "Apakah kamu menyesal?" Bagas terdiam beberapa saat. Ia melepaskan jaket lusuhnya, melemparnya ke samping, lalu duduk di sebelah Sinta. "Kadang, Sin, kadang aku berpikir, kalau kita bisa kembali ke dulu, ke sebelum semua ini terjadi, apakah kita tetap memilih jalan yang sama?" Sinta menunduk, tidak tahu apa yang harus dijawab. Mereka tahu, meskipun mereka tak bisa kembali, masa lalu akan terus menghantui. Keputusan mereka telah diambil, dan kini mereka harus hidup dengannya. "Kadang aku merasa kita nggak punya tempat lagi, Bagas," ucap Sinta, menatap langit malam yang kelam. "Tapi di sini, kita punya satu sama lain." Bagas menggenggam tangannya, menguatkan. "Iya, kita punya itu.
Kita akan terus berjalan, entah sejauh apa. Mereka tahu perjalanan ini tidak mudah. Namun, satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah saling melepaskan. Karena meskipun dunia menganggap mereka terbuang, satu-satunya tempat yang mereka miliki sekarang adalah satu sama lain.